Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah kalkulus untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah sejarah matematika yang diampu oleh Bapak Darwanto SPD MPD. Sebelum kita mengetahui sejarah kalkulus lebih lanjut, apa sih yang dimaksud dengan kalkulus? Kalkulus berasal dari kata calculus dalam bahasa Latin yang mempunyai arti batu kecil untuk menghitung. Kalkulus adalah cabang ilmu matematika yang menganalisis masalah-masalah perubahan. Kalkulus memuat tentang turunan, integral, limit, dan deret tangga. Kalkulus memiliki dua cabang utama, yaitu kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Kalkulus diferensial mempelajari bagaimana nilai suatu fungsi berubah menurut perubahan input nilainya, sedangkan kalkulus integral mempelajari persoalan rumus luas dan volume. Nah, seperti apa sih sejarah kalkulus? Sejarah perkembangan kalkulus dapat dilihat dari beberapa periode zaman, yaitu zaman kuno, zaman pertengahan, dan zaman modern. Untuk yang pertama yaitu periode zaman kuno. Pada periode zaman kuno, beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Perhitungan volume dan luas merupakan fungsi utama dari kalkulus integral. Bisa ditelusuri kembali pada papirus Moskow, Mesir, di mana orang Mesir menghitung volume dan frustum piramid. Archimedes mengembangkan pemikiran ini lebih jauh dan menciptakan heuristik dan yang menyerupai kalkulus integral. Selanjutnya, zaman pertengahan. Pada zaman pertengahan, matematikawan India Aryabhata menggunakan konsep kecil tak terhingga pada tahun 499 dan mengekspresikan masalah astronomi dalam bentuk persamaan diferensial dasar. Persamaan ini kemudian mengantar Bhaskara II pada abad ke-12 untuk mengembangkan bentuk awal turunan yang mewakili perubahan yang sangat kecil tak terhingga dan menjelaskan bentuk awal dari teorema Rolle. Pada abad ke-14, Madhava bersama dengan matematikawan astronom dari mazhab astronomi dan matematika Kerala menjelaskan kasus khusus dari deret Taylor yang dituliskan dalam teks Yuktibasa. Selanjutnya, periode zaman modern. Pada zaman modern, penemuan independen terjadi pada awal abad ke-17 di Jepang oleh matematikawan seperti Sekikoa. Leibniz dan Newton mendorong pemikiran-pemikiran ini bersama sebagai sebuah kesatuan, dan kedua orang ilmuwan tersebut dianggap sebagai penemu kalkulus secara terpisah dalam waktu yang hampir bersamaan. Leibniz yang memberikan nama kepada ilmu cabang matematika ini sebagai kalkulus, sedangkan Newton menamakan the science of functions. Sejak itu, banyak matematikawan yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan lebih lanjut dari kalkulus. Selanjutnya, tokoh-tokoh dalam mengembangkan kalkulus. Yang pertama ada Sir Isaac Newton. Sir Isaac Newton mengembangkan kalkulus diferensial dan kalkulus integral, menjabarkan teori binominal, mengembangkan metode Newton untuk melakukan pendekatan terhadap nilai nol suatu fungsi dan berkontribusi terhadap kajian deret pangkat. Yang kedua, ada Gottfried Wilhelm Leibniz. Ia dianggap sebagai jiwa universalis zamannya dan merupakan salah seorang filsuf yang paling berpengaruh pada abad ke-17 dan ke-18. Yang keempat, ada John Wallis. John Wallis adalah matematikawan Inggris yang berperan dalam perkembangan kalkulus. Ia juga menciptakan simbol tak hingga untuk bilangan tak hingga. Yang terakhir, ada Isaac Barrow. Isaac Barrow adalah sarjana dan matematikawan Inggris yang biasanya diberikan penghargaan atas peran awalnya dalam perkembangan kalkulus, terutama untuk penemuan teorema dasar kalkulus. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.